persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi hari ini di Menara Doa Online kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara udah siap diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik selalu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami menikmati kebaikan-Mu. Ketika kami mengembuskan nafas ya Bapa, kami menarik nafas kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya semua oleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau masih melindungi kami, memberkati kami ya Tuhan Yesus. Ini saatnya ya Tuhan Yesus kami beribadah kepada Engkau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, oleh kuat kuasa Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami menyembah Engkau di dalam kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Ku datang dengan syukur membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahan.
nafas kami ya Tuhan Yesus. Kami datang ya Tuhan untuk mempersembahkan hati dan hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Ya Allah, Allah kami, sungguh kesukaan dalam hidup kami ketika kami berada di hadirat-Mu Yesus. Izinkan kami menikmati hadir-Mu ya Tuhan. Layakan kami semuanya menyembah Engkau ya Allah kami. Mari umat Tuhan, lebih dahsyat lagi kita angkat suara kita sembah.
Mari kita sembah, kita angkat suara kita, kita berseru kepada Dia. Yes, Father. Sama-sama angkat suara kita, kita katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama dari awal kita katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, oh,
berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Dan tegaklah kepalaku hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Oh ya la 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 la. Oh ya la 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 la. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah Kau penuhi kami kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah Kau penuhi kami kuasa Allah Maha. Tuhan, jamah setiap hati kami, perbaharui setiap hati kami. Tuhan, aku berdoa lewat menara doa yang kami ikuti setiap hari ini Tuhan. Satu doa kami, Tuhan Engkau ubah kami terus bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Bahkan Tuhan Kau bisa percayakan kami Tuhan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya Tuhan yang akan memuliakan nama-Mu. Tuhan kami berdoa pakai kami untuk dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan semua bangsa murid. Tuhan Yesus pakai kami, pakai hidup kami. Tuhan jawab doa-doa anak-anak-Mu ini. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami ya Tuhan tekanan hidup yang begitu berat. Mengalami stres, depresi. Hari ini aku berdoa biarlah Engkau memulihkan ya Tuhan kesehatan mental mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara.
puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama untuk belajar lagi firman Tuhan. Nah hari ini atau dalam minggu-minggu ini saya ingin bahas tentang masalah hati. Atau saya akan berikan judul hari ini mengatasi kekosongan ya dan kelelahan emosional. Ya, setiap orang, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa di mana kita mengalami kekosongan, kosong, kering, lelah, capek. Ya saudara, bukan secara fisik ya, tetapi secara apa? Emosional, yang di dalam gitu loh. Bahkan di dalam Alkitab saudara ya, juga dicatat ada orang-orang hebat di Alkitab. Nabi besar bahkan ya seperti Elia mengalami juga saudara kelelahan secara rohani ya. Nabi ini nabi yang paling penting ya. Dia ngalami itu. Elia ini melawan nabi-nabi Baal itu 400-an orang saudaraku. Dan mengalami kemenangan. Saudara setelah dia mengalami kemenangan ya saudara dia mendapatkan ancaman dari Ratu Isabel. Ya Ratu Isabel bahwa diancam untuk dibunuh saudaraku. Dan uniknya, anehnya kalau menurut kita kalau kita baca kisahnya. Kok lawan 400 nabi Baal yang gagah perkasa yang begitu hebat. Dia berani. Saudara dia tidak takut. Tapi kok mendengar ya saudara. Kata-kata ancaman itu bukan langsung dari Isabel malah. Dari hambanya. Utusannya saudara. Dia mengalami ketakutan. Dia mengalami yang namanya depresi. Lalu dia pergi menyendiri saudaraku. Nah pertanyaannya kenapa kok Elia? Ya saudara, ya kan bisa mengalami hal ini. Karena dia mengalami, ya, kok dia berani ngadepin Nabi Baal, kok ngalami depresi, takut ketika dengar ancaman Ratu Isabel. Jawabannya adalah Elia mengalami kelelahan secara emosional. Katakan amin. Kalau orang lelah secara emosional, itu benar-benar saudaraku, itulah titik di mana kita ngalami, itu titik di mana kita tuh jadi orang yang paling lemah. Gampang tersinggung, gampang meledak. Ya saudaraku, gampang marah. Ya udah, gawat. Namanya marah bahasa Inggris apa? Hah? Marah tuh bahasa Inggrisnya apa? Angry. Gitu. Angry. Ya, marah. Ya kan marah tuh angry. Ya kan sama dengan bahaya. Bahaya apa saudara? Danger. Anger sama danger. Cuman beda D doang. Makanya saudara Alkitab katakan gini. Ya kan? Kalau kamu marah. Ya kan? Jangan sampai lewati apa? Matahari terbenam. Kamu harus waspada. Kenapa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kemarahan itu dekat banget dengan apa? Bahaya, dosa, dan iblis. Jadi kenapa kok kita bisa? Ini karena kelelahan. Kenapa kadang-kadang orang kadang-kadang itu keluar ya kemarah. Tapi ada lagi yang mengalami yang namanya sikap kalau orang mengalami kelelahan. Dia bisa mengalami yang disebutnya depresi nyendiri. Coba kita baca ada ayatnya. 1 Raja-Raja 19. Ayat 3 dan 4 ini yang dialami oleh Elia. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Jadi pengalaman Elia memberikan kita paling tidak ada 10 indikasi ya kelelahan secara emosional. Ya. Kita harus waspada terhadap gejala ini atau masalah kelelahan emosional dalam hidup kita sendiri maupun kita juga harus waspadai ya kan orang-orang sekitar kita harus tolong ini. Ini jangan dibiarkan gejala ini. Karena kalau udah ngalami yang namanya kelelahan itu bisa terus ke stres, depresi. Banyak yang jadi bunuh diri saudara. Ini bahaya.
Saya mau bacain aja saudara ya. Berikut adalah 10 tanda kelelahan emosional dari kisah Nabi Elia. Yang pertama adalah saudara, kalau orang tuh ngalami capek. Dia pertama tuh ada kecemasan. Kecemasan atau ketakutan yang merayap masuk ke dalam hidup dia. Dikit-dikit cemas, takut. Gitu loh saudara. Nah ini hati-hati saudara gejala ini. Gejala yang kedua adalah biasanya tuh kita mau melarikan diri atau menyembunyikan diri dari berbagai hal. Entah nggak mau tahu, nggak mau ketemu orang. Nah ini gejala saudara, ini gejalanya. Yang ketiga, kita mengalami apa saudara? Kemunduran dalam suatu hubungan. Kita menarik diri, nggak mau ngomong sama siapapun. Kita diem gitu loh. Hubungan kacau. Atau kita nyerang, attack, marah, tersinggung, nyerang segala macam. Nah ini depresi. Ini sedang mengalami kelelahan. Yang kelima adalah saudara, ini gejala yang kita harus pelajari adalah bahwa kita bekerja, ya kan, melampaui batas kemampuan fisik kita. Yang keenam, ya, kita merasa bahwa sesuatu yang kita lakukan sepertinya tidak ada gunanya, sia-sia semua. Nah ini yang bikin orang, ini yang awal daripada keputusasaan gitu loh, saudaraku. Terus kita nih suka ngeluh. Kayaknya ingin berhenti, ingin nyerah. Nah ini tanda kelelahan gejalanya. 8, kita merasa sendirian, terisolasi. Rasa kayaknya orang gak suka, kayaknya diserang, merasa diserang, kena serangan. Saudaraku, kita kayaknya mikir semua orang tuh benci kita. Nah ini gejala orang lelah secara rohani. Gak suka sama kita. Banyak kalau kita lihat orang tuh, semua orang lagi sedang ngeliatin kita, ngomongin kita. Nah dan kita tuh kayak sendirian, gak ada yang bela. Ya. Berikutnya lagi adalah 9, kita membandingkan diri kita sendiri, lalu kita merasa lebih buruk, lebih jelek dari orang lain. Nggak berguna. Ya. 10 adalah kita pikir, nah selalu punya pikiran, kematian mungkin membawa kelegaan atau jalan keluar. Nah makanya banyak orang-orang yang seperti ini harus hati-hati saudaraku. Orang-orang yang mengalami stres, depresi, biasanya ngarahnya mereka ingin bunuh diri, mau mati. Saudara, nah kalau kita melihat beberapa karakteristik ini ada dalam hidup kita, kemungkinan kita sedang mengalami kekosongan atau kelelahan secara emosional. Hati-hati saudaraku, tetapi masih ada harapan. Hari ini saya ingin bagikan ada harapan. Ya kan? Kita akan belajar beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya mengatasi kekosongan atau kelelahan secara emosional. Ya, so, ada satu ayat yang kita sering baca, saudara. Kita baca sama-sama yuk. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 kita baca yuk. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya saudara lihat, Tuhan adalah gembala, tidak akan kekurangan aku. Termasuk tidak kekurangan kekuatan. Beberapa hari yang lalu, saudara, minggu yang lalu, seorang anak muda kirim direct message ke Instagram saya. Dia berkata, Pak Sabta, saya sudah dalam beberapa minggu ini ngalami seperti kayak perasaan putus asa dan mau bunuh diri. Saya tuh depresi, saya tuh stres, saya tidak tahu. Ya kan, apa yang harus saya buat? Dia bilang begitu. Kayaknya kok semua keputusan jadi semuanya salah. Ya nggak ada yang benar. Dan saya ngalami. Saya ngomong begini. Ya kan, tolong Pak Sabta bantu doa ya. Saya berpikir kalau cuman bilang, ya saya doain ya. Karena saya kenal anak ini. Anak ini bisa ketemu saya. Ya kan, saya bilang begini. Coba kamu datang dong ke gereja. Ikutlah menara doa. Nanti habis menara doa, saya akan doakan kamu.
Saya nggak mau cuma doain kamu, tapi kamu nggak berdoa bersama kamu. Atau paling tidak saya mau denger kamu ngomong. Ya, nah, saudara tahu akhirnya ketemu, saya tanya sama dia, coba kamu cerita. Apa yang membuat kamu ngalami yang namanya seperti kayak mau bunuh diri, putus asa. Dia mulai cerita, saudara, dia cerita tentang kegagalan dia dalam bisnis. Ditipu orang, dibohongin orang, dan dia bawa lari duit. Segala macam kok saya salah. Sambil dia nangis segala macam dia ceritakan gitu kan. Dan dia tidak tahu bagaimana harus ngatasinnya daripada ke masalah ini. Dia cerita banyak hal semua kekecewaan, rasa sedih, rasa susah dan lain sebagainya. Setelah dia sudah cerita, baru saya mulai masukin firman. Saya kasih kata-kata firman dan lain sebagainya, nasihat-nasihat. Lalu saya ajak dia untuk masuk hadirat Tuhan. Saya mulai ajak dia doa, nyembah, masuk hadirat. Lalu hadirat Tuhan turun menuhi dia. Dia ngalami yang namanya masuk hadirat, dia nangis. Lalu dia ngalami kelepasan. Lalu dia tanya sama saya, Pak, apa yang harus saya buat? Baru saya ngomong sama dia. Ya kan, saya kasih nasihat ini. Waktu dia dengarkan nasihat itu, dia bilang saya ngalami kelepasan, lega. Ya, terus saya ngomong lagi, ya kan, dia bilang coba kamu mulai lagi satu hal. Jadi ketika saudara ngalami kekosongan atau kelelahan secara emosional, saudara perlu seseorang, ya kan, saudara cari, ya kan, yang hal pertama yang saudara cari kalau misalnya seperti cari keluarga. Katakan sama saya keluarga, 1, 2, 3, keluarga. Itu Tuhan tuh kasih keluarga tuh sebagai apa? Tempat perlindungan. Benteng perlu ngomong sama keluarga. Entah itu keluarga jasmani, ya kan? Kalau bisa ngomong. Kalau mereka mau mendengarkan, mereka pasti mau sigap mau nolong kita. Katakan amin. Kalau seandainya, wah Pak aku keluarga jauh, aku enggak ada ini. Cari keluarga rohani. Cari keluarga rohani. Saudara Yesus, jangan berusaha untuk atasi sendiri. Ya, dalam hal seperti itu. Katakan amin. Emang kadang-kadang orang-orang yang mengalami kelelahan atau kosongan, mereka tuh tidak mau libatkan orang lain biasanya. Seperti Elia, bahkan bujangnya pun ditinggal. Dia sendirian. Lalu dia ngomong, lebih aku mati aja lah. Ya kan, dia ngerasa udah gak kuat. Nah, sekarang kita akan lihat paling tidak ada 3 hal yang dilakukan Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkan Elia. Saudara, dari kelelahannya secara rohani, ya depresi, stres ini saudaraku, menjadi satu Elia yang akhirnya saudaraku, dia bisa mengurapi saudara, seorang yang bernama Elisa. Yang akhirnya Elisa ini melakukan pekerjaan-pekerjaan 2 kali lipat lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Elia. Dia mengurapi seorang raja saudaraku, ya kan seorang raja, dia urapi itu saudara. Nah kita kan lihat sama-sama. Apa sih, ya kan, 3 hal penting yang membantu Elia untuk bangkit dan menjadi pulih kembali. Hal ini juga bisa saudara lakukan ya. Yang pertama adalah Tuhan membuat Elia berbaring dan tertidur nyenyak. Itu yang pertama saudaraku, ya kan? Makanya dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, terkadang Tuhan paksa. Saya bilang paksa ya. Tuhan harus membuat kita berbaring dan tertidur nyenyak. Karena kita tidak mau melakukannya sendiri. Ya, kita tidak akan pernah menjadi kuat secara rohani dan emosional. Kalau kita mengalami kelelahan secara apa? Secara fisik. Katakan amin saudara. Kelelahan secara fisik. Jadi Tuhan tuh, jadi saat Elia saudara mengalami kelelahan, ketakutan, stres, depresi. Tuhan tuh tidak negur Elia. Tidak marahi. Ya saudaraku, Tuhan tidak berkata Elia, kenapa cuma dengar ancaman Isabel aja kamu kok jadi takut, jadi kecil hati. Tapi Tuhan justru membuat Nabi Elia, saudara, berbaring dan tidur. Lalu dia kasih makan saudaraku. Tidur tuh penting saudara kalau lagi capek.
Katakan amin. Ya, tetapi saya juga mungkin ada satu dokter bilang begini saudara. Orang-orang yang usia udah 50 tahun ke atas ya. Itu ada satu hormon namanya hormon tidur. Namanya hormon apa? Melatonin. Itu menurun. Makanya kalau orang-orang tua tuh kadang-kadang tidur tuh agak susah. Bukan insomnia, karena hormon tidurnya, melatoninnya tuh kurang. Ada dokter berkata, ada dokter. Ini seperti vitamin. Untuk orang tua boleh minum ini supaya tidur katanya. Nggak ada efek sampingan apa-apa. Saudara, memang kadang-kadang di dalam kelelahan secara emosional, seseorang susah juga tidur. Ngerti saudara? Padahal tidur itu salah satu langkah, satu langkah untuk memulihkan keadaan fisik kita. Karena Tuhan tuh mau waktu kita tidur, saudara, Tuhan bisa berkati kita. Katakan amin. 1 Raja 19 ayat 5. Di sini katakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah makannya. Jadi Elia ini tidur setelah dia apa? Setelah dia ngomong sama Tuhan. Setelah dia berdoa kepada Tuhan. Saudara tahu ini kan, dia ngomongnya apa? Ya kan? Waktu dia ingin mati, dia ngomong sama Tuhan gini, cukuplah itu. Cukuplah Tuhan, sudah sekarang ya Tuhan. Ambil aja nyawa saya. Saya ini gak lebih baik daripada nenek moyang saya. Pokoknya dia tuh ungkapkan rasa frustrasi, kecewanya dia. Dia omong sama Tuhan. Setelah dia ngomong habis-habis sama Tuhan, Tuhan kasih damai sejahtera. Tuhan berikan ketenangan. Seperti Tuhan tumbuhkan hormon melatoninnya, saudara. Tidur dia nyenyak. Habis tidur, lalu apa saudara? Tuhan bangunkan, lalu Tuhan kasih makan. Terkadang saudara, hal yang paling rohani yang dapat kita lakukan ketika kita lagi capek secara emosional. Kita harus berbaring tidur siang yang cukup. Katakan amin. Ya saya sebagai hamba Tuhan, Senin itu waktu istirahat, waktu libur saya. Ya. Biasanya Senin tuh saya gunakan benar-benar saya berbaring di padang rumput yang hijau. Kadang-kadang tuh bisa tuh seharian cuman bangun tuh untuk makan lalu baring lagi. Cuman itu aja. Atau duduk denger firman. Saya enggak mau apa-apa. Bahkan terima telepon. Kadang-kadang mohon maaf saya enggak terima juga. Balas aja, kadang-kadang juga enggak balas. Saya mau supaya saya bisa Selasa sampai Minggu saya bisa fit. Karena saya nggak bisa. Ya kan saudaraku, nggak ada waktu untuk baring. Saya mau fisik gitu. Kadang-kadang nggak olahraga juga saya Senin. Nggak olahraga, nggak buat apa. Rasanya. Makan cukup, nikmatin. Sudah enjoy. Itu yang saya udah biasa, udah puluhan tahun saya jadi pendeta. Saudaraku. Kecuali memang ada hal-hal tertentu, ya saya harus keluar. Tapi biasanya tuh, itu akan jadi kacau saudara. Body Selasa sampai Sabtunya. Saya ngomong seperti ini, saya tujuannya hanya untuk mau kasih tahu saudara. Jangan anggap remeh. Saudaraku untuk tubuh ini. Katakan amin. Tubuh kita ini harus istirahat. Saya pernah punya pengalaman bekerja. Ya kan untuk urus pabrik saudara. Ya. Yang tadi banyak mesin-mesin besar, mesin-mesin penting. Itu kami tuh buat hari Minggu mesin itu tidak boleh jalan. Walaupun ordernya banyak, tapi mesin hari Minggu tidak boleh kerja. Kenapa? Hari Minggu mesin itu harus diservis. Berhenti diservis, dicek semua segala seminggu sekali. Dan memang saudaraku mesin-mesin yang kami punya itu udah puluhan tahun. Sudah 20 tahun masih bagus produksi ininya. Saudara, mesin aja harus ada waktu istirahat. Saya melihat banyak anak-anak muda. Orang-orang tertentu, kenapa kok masih muda? Sudah kena ini, penyakit ini dan itu. Kenapa saudaraku? Kelelahan emosional. Orang yang hidup dalam kelelahan emosional, biasanya itu orang yang mudah kecewa. Mudah marah, hati-hati saudara. Karena saya baca ya, dari sejak awal. Ketika Tuhan ingin memberikan
Adam, seorang penolong. Ingin memberkati Adam, seorang penolong yang setia, yang sepadan. Apa yang Tuhan buat? Coba kita baca. Kejadian 2 ayat 18. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu 1. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu apa? Tidur nyenyak, bukan suruh kerja keras. Tidur nyenyak, ketika ia tidur, apa yang Tuhan buat? Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi tidur, saudaraku. Jadi ada katanya bagus banget ya. Tuhan membuat manusia itu tidur, ketika ia tidur baru Tuhan kerja. Tuhan hanya bekerja pada waktu saudara bisa tidur. Katakan amin. Ya. Yang kedua, Salomo. Saya mau tanya sama saudara, itu banyak sekali ahli Alkitab bilang tidak ada orang yang seproduktif Salomo. Dia tulis Amsal, saudara, itu kitab hikmat, kitab Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah. Dia urus secara detail. Ini orang paling sibuk. Dia orang paling kaya, paling berhikmat, raja, saudara, yang sangat dihormati, Salomo. Dia tulis Mazmur, saudara, Mazmur 127. Saudara, itu adalah Mazmur Salomo, bukan Mazmur Daud. Ini anaknya Daud yang tulis. Saudara, dia berkata begini, saudara, di dalam ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun apa? Pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan apa? Susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Katakan amin. Jadi secara medis pun dokter-dokter kalau saudara dengerin tuh banyak deh di YouTube di mana kan suka bicara tentang manfaat tidur. Waktu tidur tuh saudara ada jam-jamnya tuh. Ya kan jam segini sel-sel kita memperbaiki daripada liver kita, jantung kita. Nanti dia akan perbaiki segala macam segala macam sampai makanya orang harus tidur. Saudara, itu mulai dari jam 9 terus sampai pagi nanti bangun jam 5 pagi. Saudara, nggak bisa ditukar tidurin jam 5 pagi nanti bangunnya jam 12 siang. Karena Tuhan sudah atur itu saudaraku. Waktu dia pulihkan sel-sel yang rusak dengan yang baru itu dilakukan pada waktu tidur. Katakan amin. Dan waktu tidur juga itu ada namanya, ada kan tidur tuh terdiri dari 3 bagian ya kalau nggak salah. Saya bukan ahli tidur saudara, tapi saya belajar tentang tidur. Yang pertama itu adalah apa namanya light sleep. Jadi tidur ringan, ngayang-ngayang gitu saudara. Waktu baru mau tidur ngayang-ngayang gitu, itu namanya light sleep. Baru kemudian deep sleep, tidur yang agak nyenyak. Saudara, tapi antara dia bilang tidur ringan ke deep sleep itu ada namanya REM. REM ini saudara, itu kayak kita ngimpi atau kita kayak seliat ini dan lain sebagainya. Itu membantu supaya kita nggak mudah pikun. Waktu REM, mimpi atau dan lain sebagainya, kalau kita ini bagaimana, itu Tuhan tuh sedang memperbaiki sel-sel memori di otak kita. Yang pernah mengalami kerusakan pada waktu kita tidak tidur. Nah itu penting REM ini. Kalau orang REM-nya kurang, makanya coba saya bukan mau promosiin satu merek ini. Kalau kita tidur saya pakai jam ini, saya bisa lihat light saya berapa jam, REM deep sleep-nya berapa jam, light-nya berapa, light, deep sama REM. Itu bisa lihat. Kalau REM-nya kurang, itu kreativitas kita hari itu kurang. Itu jadi ayat-ayat ini. Saudara lihat juga bagaimana Tuhan buat perjanjian dengan Abraham. Itu dibuat Abraham itu tidur. Dia melihat bagaimana saudaraku bahwa korban bakaran itu seperti kayak mau diambil oleh kuasa gelap. Lalu Tuhan ngomong, nanti keturunanmu selama 400 tahun akan diperbudak oleh satu bangsa. Tetapi aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Waktu Abraham tidur.
Saudara, kita punya imajinasi, kita punya visi, segala macam daya pikir. Saudara, itu saudara buat tidur. Jadi hal pertama, saudara, ketika Tuhan mau memulihkan saudara kelelahan emosional kita, depres, ya kan, atau stres dalam diri kita, dia buat kita tuh tidur. Katakan amin. Makanya pentingnya kalau memang sore lah atau apa sebelum menjelang tidur, itu saudara sebisanya ya, saudara tuh buat, ya kan, jiwanya tenang. Katakan amin, saya persiapkan diri untuk Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Siapkan itu. Banyak orang pikir, Pak, aku diberkati kalau aku kerja keras. Iya betul. Kerja keras belum tentu. Tapi kerja keras, kerja yang ada hikmat. Untuk dapat hikmatnya, tidur dulu, dapetin rem. Masuk ke tidur yang rem. Kalau deep juga kelamaan, capek badan. Katanya itu kalau tidur terlalu nyenyak, terlalu dalam, bangun dia capek. Saudara, itu hati-hati saudara. Tapi yang penting itu ada rem, ada tiganya proporsional hidupnya. Nah ini hanya bisa kalau kita minta doa. Doa sebelum tidur. Tuhan berikan aku tidur yang lengkap. Baik itu tidur ringan, tidur yang nyenyak, maupun bisa udah masuk ke rem. Itu untuk ini kan. Yang ngerti katakan amin. Itu saya doakan. Mulai baca firman. Ya iseng, jadikan kebiasaan saudaraku. Daripada saudara iseng duduk, denger apa lihat. Coba mulai. Ketimbang nontonin sesuatu yang mikirin, hati jadi gak enak. Dan lain sebagainya, menjelang tidur. Coba. Saya jadi khotbah tentang tidur ya. Terus juga katanya untuk membangkitkan hormon melatonin, katanya itu harus mati lampu. Kalau bisa, dimatikan lampunya. Itu membangkitkan. Saudara, pakai lampu kecil lah, dinyalain. Amin, saudara mau diberkati oleh Tuhan, tidur. Yang kedua adalah apa saudaraku? Setelah itu tidur, bangun, makan, kenyang. Apa yang dibuat Tuhan? Kita harus mengganti. Ya, rasa kecewa dan frustrasi. Dengan apa? Damai, sejahtera. Kita harus ganti ini. Jangan simpan kekecewaan. Kecewa sama frustrasi kan putus asa. Udahlah, malas lah gini-gini. Harus, ini tidak boleh disimpan saudaraku. Saudara yang harus simpan adalah apa? Firman Tuhan, kebenaran firman yang akan menghasilkan damai, sejahtera, ketentraman dan ketenangan. Katakan amin. Dari situlah nanti Tuhan akan berikan apa? Kuasa dan hikmat dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 6 katakan apa saudara? Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin saudara. Jadi saudara harus mulai, saudaraku, ganti kecewa, ganti rasa frustrasi dengan damai sejahtera. Caranya gimana? Coba saudara mulai curhat. Ya, menceritakan sama Tuhan apa yang sedang saudara rasakan. Apa yang sedang saudara pikirkan. Apa yang menjadi kehendak saudara. Omong aja seperti halnya Elia. Dia ngomong, Tuhan gak koreksi, Tuhan gak tegur. Ayo, curahkan perasaan kamu, curahkan saja. Dia bilang, Tuhan percumalah semua. Aku ini gak lebih baik. Ya kan, lebih aku mati aja lah. Gak kuat lagi aku. Tuhan gak marah deh, gak boleh ngomong kayak itu. Enggak. Kalau ketika kita ungkapkan itu ke Tuhan, kita bicara sama Tuhan. Saudara ucapkan itu. Lalu Tuhan, saudara bisa berdoa, Tuhan berikan saya ketenangan. Berikan saya damai sejahtera-Mu. Berikan saya jalan-Mu, saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Tapi aku capek ini Tuhan, aku capek. Aku benci, aku kecewa, aku marah. Aku tidak suka sekali sama ini. Sama itu, sama si A, sama si B. Ngomong tidak apa-apa sama Tuhan. Katakan amin saudara. Asalkan jangan simpen bencinya itu. Marahnya itu. Aku marah sama dia. Aku tidak suka sekali. Tuhan tapi berikan aku damai sejahtera-Mu. Sucikan, kuduskan hati saya. Katakan amin saudara. Ya. Di dalam 1
Raja-Raja 19 ayat 10. Saudaraku, ya kan? Tuhan tanya, kamu kerja apa? Setelah itu sama Elia. Elia jawabnya apa saudara? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawamu. Jadi di sini kita melihat bahwa Elia tuh gak nahan perasaannya. Ya kan? Dia gak nyaring lagi perasaannya. Dia curahkan semua perasaan kecewa dia, frustrasi dia sama Tuhan. Ini poin penting buat kita. Dan saudara-saudara apa? Kalau kita curhat sama Tuhan, Tuhan gak kaget kita benci sama dia, kita marah sama si A, kita gak suka, kita putus asa, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan gak kagetan. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Gak nyangka aku, kamu kan nabi besar. Dia gak ngomong kayak, Tuhan gak kagetan. Ya kan? Tuhan gak kagetan ketika kita mengeluh kepada dia. Mengerang kepada dia. Justru Tuhan akan mendengarkan. Sampai apa? Sampai selesai kata-kata kita. Sampai selesai, sampai keluar semua perasaan-perasaan kita semua itu. Sudah? Selesai itu? Ya kan? Baru Tuhan. Ya kan? Aku akan tangani masalahmu itu. Semua kesulitan. Semua yang kamu sudah omongin ke aku, yang kamu sudah serahkan ke aku akan selesaikan itu. Makanya saudaraku, ini pesan jangan sampai kita lupakan. Amsal 4 ayat 23. Saudara sudah apa ayatnya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Jaga hati. Kata hati itu leb, bahasa Ibraninya, L-E-B, leb. Yang terdiri dari apa? Itu perpaduan antara jiwa dan roh. Saudara, kalau jiwa terdiri daripada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi roh itu kan terdiri daripada hati nurani di sini. Ada hati nurani. Saudara, ada komunikasi dengan Tuhan roh. Ya kan, ada inspirasi. Ya kan, kita bisa dengar apa yang jadi inspirasinya Tuhan. Kita bisa komunikasi sama Tuhan, tapi semuanya kita bisa berbicara sama Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan kalau kita punya hati nurani yang bersih. Nah, hati saudara itu 4 unsur. Ya saudara, pikiran, perasaan, kehendak, dan hati nurani kita. Nah, ini kata apa namanya? Watchman, ada buku Watchman terus seperti ini memang diakui 4 hal ini sudah. Itu ada ayat dasar-dasar firman Tuhannya. Jadi kenapa kita harus curhat sama Tuhan? Bukan curhat sama orang, sekedar curhat. Kita boleh curhat sama orang, tapi kita bisa curhat setelah itu kita bawa perasaan itu kepada Tuhan. Katakan amin. Bukan hanya untuk curhat, untuk menebarkan ujaran kebencian. Bukan itu poinnya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya ini penting, jaga hatimu. Kenapa kita harus jaga? Supaya hidup kita ini ada terpancar kehidupan. Maksud dari perkataan kita, dari doa kita, dari keputusan kita, perbuatan kita. Itu menghasilkan kehidupan bagi orang lain. Sehingga orang lain bisa memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi doa saya saudara. Saya gak mau minta apa. Tuhan berikan saya kemampuan untuk bisa jaga hati. Hati itu apa? Pikiran. Apa yang saya pikirkan benar-benar adalah selaras dengan firman-Mu. Aku doa. Tuhan, aku juga minta supaya perasaanku, aku juga jaga perasaanku. Ya kan? Apa perasaanku nih? Penuh dengan sukacita. Apa penuh dengan kekecewaan, kemarahan, kebencian, kepahitan, keputusasaan. Coba dicek, Tuhan, jamah perasaan saya. Saya gak mau ada kesedihan, kekecewaan karena si A, si B kan. Ya kan, berikan saya perasaan yang sukacita, damai sejahtera. Kehendak, coba kita periksa kehendak kita. Apakah kehendak kita, keinginan kita itu selaras dengan kehendak Tuhan? Apa kehendak kita tuh kayaknya yang enggak hanya untuk diri sendiri. Enggak Tuhan, kehendakku aku ingin lihat ketika aku layani Tuhan, layani orang,
mereka bisa ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Hati nurani, doakan hati nurani, jaga hati nurani kita. Kita lihat hati nurani ini. Apakah hati nurani kita ini murni? Saudaraku, ya, bersih. Kalau ini sudah ada kita jagain, saya percaya ketika orang datang kepada saudara, tolong doakan. Saya percaya Tuhan akan percayakan saudara. Ya kan? Dengan mujizat. Sehingga orang itu jadi percaya sama Tuhan. Ya, percayakan dengan doa-doa. Saya bersyukur, atau minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu, saudara, minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kalau salah. Jadi ada pasangan suami istri bersama dengan anaknya datang. Selesai ibadah. Dia bilang, Pak Sabta, anak aku nih masih kecil Pak. Dia anak GC ya, Junior Church. Dokter menyatakan dia tuh kena kanker. Dia bilang itu, benjolannya itu kanker. Positif sudah kanker dan biopsi. Doa gini kita nih sekeluarga nih udah seperti kayak kiamat, runtuh sudah. Anak ini penuh dengan sukacita dan lain sebagainya. Tolong kita doa Pak, ya kita doa. Kita doa supaya kankernya hilang. Doa saya adalah supaya dari diri saya ini keluar kehidupan. Kehidupan itu saudara ya kan, itu maksudnya tuh adalah kesehatan, kesembuhan. Saudara, berkat, kasih karunia buat orang. Sudah singkat kata, saudara, minggu kemarin habis ibadah, pulang ibadah, sekeluarga ini suami istri dan anaknya dia bawa dengan anak-anaknya yang lain bawa cerita. Saya lihat dia udah ngantri kan banyak orang. Dia datangi saya, dia bilang Pak ada kabar baik. Setelah dicek lagi ke Malaysia, kalau Malaysia atau Singapura, ya kan dokter nyatakan tidak lagi ada kanker. Beri kemuliaan buat Yesus. Sekarang bangkit lagi dong dari yang runtuh, iya bangkit lagi. Ada sukacita. Saudara, jadi saya bilang, ini dalam beberapa waktu belakangan ini, orang-orang yang dideteksi kanker tidak perlu lagi buat kemoterapi rupanya. Langsung didoakan dan Tuhan hilangkan. Tujuannya cuma supaya apa? Supaya ini sekeluarga makin percaya sama Tuhan. Doa saya biar Tuhan percaya makin banyak dalam hidup saya. Hidup saudara biar kita dipercaya sama Tuhan. Supaya ketika ada orang membutuhkan pertolongan, ya kan Tuhan lewat kita. Mereka ditolong lalu mereka percaya sama Tuhan. Itu siklus yang kita mau. Kenapa kita harus jaga hati? Hati-hati dengan apa? Kelelahan emosional. Kalau kita capek secara emosional, tidak mungkin ada. Hati kita pasti gak beres. Hati kita juga capek, lelah, terluka, banyak itu capek. Saudara, ini penting. Makanya Tuhan berkata, ya kan saudaraku, ya kan? Matius 5 ayat 8 katakan apa saudara? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah itu berarti apa? Menyadari kehadiran Tuhan. Jadi orang yang suci hatinya, mereka mengetahui tujuan Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidup mereka. Orang yang suci hatinya pasti hidup dalam apa saudara? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang suci hatinya dia tahu dia hidup dalam apa? Pengampunan. Dia sudah diampuni. Nah, dampaknya kita bisa lihat Tuhan. Kita punya kepekaan. Dalam hidup kita apapun terjadi, kita bilang, ini Tuhan sedang ngajar aku. Ini Tuhan sedang bicara sama aku. Katakan amin. Jangan simpan kebencian, kekecewaan, keputusasaan, kecemasan, ketakutan. Jangan disimpan atau dibesar-besarkan. Saya ulang-ulang mau katakan, Tuhan kita gak kagetan. Tuhan juga mau kita gak kagetan. Tidak reaktif, tapi responsif. Kalau kita jadi orang yang reaktif, wah, gitu kan. Kalau lagi susah, lagi sedih, wah, lagi senang, wah, Tuhan gak mau kan, jangan gitu. Jangan gitu. Ya saudaraku, ya kan? Tidak reaktif, tetapi kuasai diri. Jadi tenang. Ya, katakan amin saudara. Itu yang Tuhan mau, latih diri kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah apa yang dibuat oleh Elia. Kita harus mengingat dan mengarahkan kembali
fokus perhatian kita kepada Tuhan. Ya, saat kita mengingat dan mengarahkan kembali fokus perhatian kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa? Kekuatan baru untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Nah, saya ingin bacakan 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Ini yang dialami oleh Elia. Ya, lalu firman-Nya apa? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan suruh Elia berdiri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu datang apa saudara? Angin besar kuat membelah gunung-gunung, memecah bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Saudara, ini kedahsyatan. Elia saksikan bagaimana saudara angin besar. Tuhan berfirman, waktu Tuhan bicara sama Elia, lalu datang angin besar yang kuat. Saudara, belah gunung, pecahkan bukit batu. Lalu apa yang terjadi sesudah angin itu saudara? Lalu datang gempa bumi yang hebat saudaraku. Sesudah gempa datang apa? Api turun saudaraku. Dan habis api lalu apa? Bunyi sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Apa arti ayat ini saudara? Saudara, arti daripada ayat ini sungguhnya Tuhan mau tunjukkan apa? Kekuatan kuasanya pada Elia. Tuhan mau tunjukkan siapa yang pegang kendali. Saudara, kedahsyatan Tuhan. Supaya Tuhan mau mengarahkan fokus perhatian Elia dari dirinya, dari kelemahannya, dari masalahnya, dari ketakutannya. Fokus kepada Tuhan. Lihat Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Ya, punya kekuatan, punya kuasa yang luar biasa. Ya kan? Saudara Kristus. Saya tuh nilainya gini, saya mandangnya gini, saya ngamati begini saudara. Kita itu ngalami kekosongan, kita ngalami kelelahan secara emosional. Karena kita itu suka mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tuh gak mau libatin Tuhan dengan doa, tanya apa sih pendapat Tuhan, tanya sama ini kan apa. Karena kita andalkan kekuatan kita sendiri. Atau saudaraku, kita coba ngatasi sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan atau kita atasi, kita mau coba lakukan. Itu yang membuat kita jadi capek, saudaraku. Jadi ketika kita capek, kita lelah, coba saudara mulai naikkan nyanyian, pujian, penyembahan, masuk hadirat Tuhan. Coba saudara ingat lagi kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saudara hidup dengan kesombongan, dengan ego, hidup dengan bangga dan kekuatan, kehebatan sendiri. Aku kaya, aku bisa ini, aku punya ini, aku kenal si A. Saudara hidup seperti itu, hidup yang capek. Ada satu laki-laki namanya Bobby Saputra. Saudara, waktu wawancara dengan satu seorang YouTuber yang badannya gede, saudaraku. Ya kan ditanya, ya kan tentang di akhir daripada wawancaranya. Ya kan, gimana kamu? Ini kan percaya diri enggak? Aku enggak pernah mau, ya kan, mengandalkan diri sendiri, percaya sama diri sendiri. Ya kan, capek bro, dia bilang. Mengandalkan diri sendiri itu capek. Dia bilang apa? Percaya sama Yesus. Percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan. Itu akan memberikan kita kekuatan baru. Katakan amin. Saya tutup dengan satu ayat ya. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan apa? Jiwaku. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Caranya gimana? Ya berdoa kalau ada apa-apa. Cari Tuhan. Cari firman-Nya. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Sementara saudara lakukan apa yang saudara bisa lakukan, Tuhan akan berikan saudara hikmat dan kuasanya buat saudara. Yang percaya katakan amin. Ayo bangkit. Pertama apa? Istirahat, tidur. Ya, yang kedua curhat. Yang ketiga apa saudara? Nyembah, fokuskan pikiran saudara ke Tuhan. Saya percaya ada satu kekuatan baru. Yuk kita bangkit berdiri.
Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah ku sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis separuh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.